Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Inayatul Karimah, mahasiswi Universitas Nurjadid S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biotermal, biologi sel, biomekanika, biooptik, dan bioakustik. 1. Biotermal. Pengertian. Biotermal atau suhu dan termometer berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup. Sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Jenis-jenis termometer ada 5. 1 Celcius, Reaumur, Fahrenheit, 4 Kelvin, dan kelima klinik. Termometer Celcius. Termometer Celcius ditemukan oleh Andreas Celsius, seorang ahli fisika asal Swedia. Yang kedua, Fahrenheit. Termometer Fahrenheit adalah salah satu jenis-jenis termometer yang perlu kita ketahui. Termometer Fahrenheit ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Gabriel D. Fahrenheit. 3 Reaumur. Jenis termometer ini pertama kali ditemukan oleh Reaumur, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis. Yang keempat, Kelvin. Termometer Kelvin ditemukan oleh Lord Kelvin yang nama asli sebenarnya adalah William Thomson, yang merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Dan terakhir, termometer klinik. Termometer klinik adalah termometer yang sering disebut sebagai termometer badan atau termometer demam, karena termometer ini khusus digunakan sebagai alat pengukur suhu badan manusia. Ada 4 cara pemindahan panas, yakni 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Evaporasi atau penguapan, 4. Radiasi. Kemudian pembahasan kedua, yaitu biologi sel. Biologi sel, juga disebut sitologi, adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologis sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel atau fisiologi, hingga kematian sel. Teknik yang digunakan untuk mempelajari sel. 1. Isolasi sel. Yang dimaksud dengan isolasi sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut. Sel dapat diisolasi dari suspensi jaringan. Kemudian, hibridisasi sel. Sel hibrid adalah gabungan 2 sel berbeda yang dengan hasil akhir satu inti sel. Tujuan dibuatnya sel hibrid adalah untuk membentuk antibodi monoklonal. Kemudian, fraksinasi sel. Fraksinasi sel ialah pemisahan sel menjadi organel dan molekul. Biasa dilakukan dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan tahap pertama dalam fraksinasi. Memisahkan organel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Prinsip sentrifugasi ialah bahwa untuk memperoleh organel yang besar diperlukan kecepatan sentrifugasi yang rendah, dan sebaliknya. Pembahasan ketiga, biomekanika. Pengertian. Biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, yang diambil dari pengetahuan dasar fisika,
matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Macam-macam gaya. 1. Gaya berat. Berat sebuah benda adalah gaya tarikan gravitasi antara benda dan bumi. Gaya ini sebanding dengan massa M benda itu dan medan gravitasi yang juga sama dengan percepatan gravitasi jatuh bebas. Berat benda, sifat intrinsik benda. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Yang ketiga, gaya gesek. Bila dua benda dalam keadaan bersentuhan, maka keduanya dapat saling mengerjakan gaya gesek. Gaya gesek itu sejajar dengan permukaan benda-benda di titik persentuhan. Gaya gesek atau friksi sangat penting dalam kehidupan keseharian, terutama tubuh. Bioakustik dan bioakustik. Definisi sistem indera manusia. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Macam-macam indera. Indera penglihatan, yaitu mata. Mata manusia ada dua dan berfungsi untuk melihat. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Kemudian, indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Kemudian, indera penciuman, yaitu hidung. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Kemudian indera pengecap, yaitu lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka yang bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Kemudian indera peraba, yaitu kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke dalam epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsangan sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Keempat, bioakustik. Bioakustik adalah berasal dari kata bio dan akustika, yaitu hidup atau hayat. Dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Definisi bunyi.
Bunyi didefinisikan sebagai gelombang yang bergerak di udara atau sesuatu yang merangsang mekanisme pendengaran, kemudian menghasilkan suara. Gelombang bunyi dan kecepatan. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada gas, zat cair, atau zat padat yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Sifat-sifat bunyi ada 6. A. Merambat membutuhkan medium. B. Merupakan gelombang longitudinal. C. Dapat dipantulkan atau refleksi. D. Mengalami pelenturan atau difraksi. E. Mengalami perpaduan atau interferensi. F. Mengalami pembiasan atau refraksi. Karakteristik bunyi. A. Tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi. B. Nada. C. Warna atau kualitas bunyi. D. Resonansi. E. Pemantulan bunyi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.